Good morning student primary 1A. Jumpa lagi dengan teacher ya melalui pembelajaran video YouTube. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang lalu. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya, subtema 2. Ya, itu di halaman 39. Kita menyelesaikan pembelajaran 3 dan 4 itu di halaman 39. Nina dan keluarga berwisata ke taman safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Di taman safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan bebas. Nina melihat hewan dari dalam mobil. Pengunjung tidak boleh turun dari mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Nah, di sini jadi Nina dan keluarga itu berwisata ke sebuah taman safari ya, atau ke kebun binatang. Karena di situ banyak binatang-binatang secara bebas, tidak di kandang, jadi pengunjung tetap di dalam mobil. Ya. Jadi banyak sekali pemberitahuan di sana ketika berkunjung. Nah, di sini kita akan mengulang lagi mengenai kalimat pemberitahuan. Masih ingat kan? Nah, kalimat pemberitahuan kalau berdasarkan cerita Nina ini banyak ya di sini. Jadi kalimat pemberitahuannya contohnya. Nah, misalnya ini di taman safari ya. Di taman safari. Nah, ini juga kalimat pemberitahuan ya. Hewan tidak tinggal di dalam kandang. Nih. Nah, ini contohnya kalimat pemberitahuan, sehingga yang berkunjung tidak boleh keluar dari mobil gitu ya. Lalu ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Itu juga kalimat pemberitahuan ya. Lalu Nina melihat hewan dari dalam mobil. Nah, ini juga pemberitahuan yang penting nih. Pengunjung tidak boleh ya, pengunjung tidak boleh apa? Turun dari mobil karena berbahaya. Nah, ini contohnya kalimat pemberitahuannya. Dan juga kalian bisa cari lagi di sini. Nah, misalnya ini, pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Nah, ini juga kalimat pemberitahuan. Oke, jadi itu ya, banyak ya mengenai kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang ke halaman 40. Di situ ada percakapan antara ayah dan Nina. Ya, ada percakapan ayah dan Nina mengenai burung yang sedang dikasih makan. Jadi Nina berkata, "Lihat ayah, burung-burung ini sedang diberi makan." "Iya Nina, burung-burung di sini diberi makanan dan dirawat dengan baik, Nina." "Apakah burung yang kita pelihara di rumah juga diberi makan buah-buahan seperti itu ya?" "Tidak Nina, jenis makanannya berbeda. Burung harus dirawat dengan memberi pakan yang sesuai. Burung yang kita pelihara di rumah makan biji-bijian." Nah, itu jadi kalau kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah, entah burung, kucing, anjing, pasti berbeda-beda kan jenis makanannya. Nah, itu dia. Jadi kita memberi makan tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan jenisnya. Contohnya di situ, kalau di taman safari dia burung ini yang burung beo ini makanannya ada khusus. Nah, kalau di rumah Nina, burung yang di rumah Nina makanannya biji-bijian. Nah, berarti lainnya ini ya sesuai dengan jenis hewan peliharaannya. Itu. Nah, sekarang di halaman 41 itu ada matematika. Nah, ini kita akan belajar perbandingan ya. Kita akan belajar perbandingan. Masih ingat kan? Lebih kecil atau kurang dari, lebih besar ya. Nah, itu kalimat perbandingan. Harus ingat ya. Nah, sekarang di sini coba perhatikan halaman 41. Di sini ada banyak macam hewan. Ada jerapah, zebra,
dan rusa. Ya, jerapah, zebra, dan rusa. Nah, di sini kita bisa hitung ada berapa rusanya, ya, ada berapa jerapahnya, ada berapa zebranya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung jerapah, ya. Nah, zebra, lalu rusa. Nah, kita hitung jerapahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jerapah ini yang paling tinggi, lehernya panjang, ya. Jerapahnya ada 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jerapahnya 8. Zebra, sekarang kita hitung zebranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Kita hitung lagi, coba, siapa tahu teacher salah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zebranya. Sekarang rusanya. Nah, rusanya ini banyak sepertinya, ya. Ini dia yang agak kecil. 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 9, 10, 11, 12. Nah, ya. Oke, jadi mana yang paling banyak dan paling sedikit? Nah, sekarang kita cari angka yang paling besar. Itulah hewan yang paling banyak. Ya. Nah, kita punya 3 angka ini. Coba perhatikan. Angka mana yang paling besar? Apakah 8, 15, atau 12? Ya, angka 15. Berarti yang paling banyak yaitu hewan zebra. Ya. Nah, yang paling sedikit, karena ini sudah antara angka 8 dan 12. Mana yang sedikit? Paling sedikit, lebih sedikit antara 8 dan 12, yaitu angka 8. Nah, berarti jerapah, ya, yang paling sedikit. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita urutkan dari yang terkecil atau jumlah yang paling sedikit ke yang terbesar atau jumlah yang paling banyak dari ketiga angka. Tentunya kita urutkan dari yang paling sedikit. Berarti urutannya yaitu 8, lalu 12, lalu 15. Ya. Nah, berarti kalau dilihat dari hewan yang paling banyak, berarti itu jerapah, lalu rusa, lalu zebra. Nah, ini, ya, rusanya 12, zebranya 15. Nah, ini urutannya. Oke? Nah, ini perbandingan. Nah, di halaman selanjutnya itu sama, halaman 42, antara kucing, kelinci, dan burung, ya. Kalian bisa untuk latihan. Oke? Nah, sekarang kita ke halaman 4. Ke pembelajaran 4. Itu di halaman 44. Ya. Di situ ada lagu Kelinciku, ya. Nanti kalian bisa cari, ya, di YouTube, ya. Teacher juga kurang hafal nadanya, ya. Nah, nanti kalian bisa menyanyikan lagunya Kelinciku, ini ciptaan Darjono. Nah, di sini dari lagu itu kita diminta untuk menulis kalimat pemberitahuan sama kayak tadi, ya. Kalimat pemberitahuan. Jadi pemberitahuan itu menginformasikan sesuatu hal yang penting, ya, memberi informasi. Coba kita baca liriknya. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Nah, kalau di situ, di sini kalimat pemberitahuannya adalah kelinci melompat kian kemari. Nah, di sini ada perintah. Kita belum pernah belajar. Ini namanya huruf tegak bersambung, ya. Nah, ini kalimat pemberitahuan.
tuliskan kembali dengan huruf tegak bersambung. Apa itu huruf tegak bersambung? Di TK pernah belajar? Nah, kalau belum pernah belajar, teacher akan beritahu sedikit mengenai huruf tegak bersambung. Jadi ini hurufnya kita bersambung-sambung. Kalau ini bukan kalimat yang ada di sini, ini bukan tegak bersambung. Kalau tegak bersambung ini misalnya seperti ini, A ya, lalu B, nah lalu C, lalu D, nah lalu ada E, F ya, G dan seterusnya, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, salah ya, ini F, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini ya huruf tegak bersambung. Nah, nanti kalian bisa belajar ya. Kemarin waktu awal sekolah sudah teacher kasih tahu ya untuk membeli 1 buah buku untuk ini ya, untuk menulis tegak bersambung ya. Nanti kalian bisa praktek di situ. Karena di situ ada garis-garisnya. Ya. Jadi misalnya kita akan menyalin kalimat ini, kelinci melompat kian kemari. Teacher tulis di atasnya ya, kelinci. Jadi disambung-sambung. Nah ini kelinci melompat ya kian kemari. Nah nih, ini adalah huruf tegak bersambung. Nah nanti minta tolong mama atau siapa ya, boleh bantu kalian belajar ya, boleh dibantu ya. Itu kelinci melompat kian kemari. Jadi tidak ada putus-putusnya ini. Ya. Itu ada lagi misalnya kelas ya. 1A. Nah ini contohnya ya, jadi bersambung terus ya, tidak putus. Kalau ini kan huruf tegak biasa ya. Oke, nah itu sedikit mengenai huruf tegak bersambung ya. Nanti bisa tolong mamanya atau siapa ya, bisa bantu atau papa juga boleh. Nah sekarang kita ke halaman 45. Ini ada SPDP gerakan kelinci melompat ya. Di situ gerakan pertama tangan kiri dan tangan kanan di kepala dibuka seperti ini, kaki kanan diangkat lalu berputar gitu ya. Lalu pinggul digoyang, lalu kita melompat. Nah melompat gitu ya. Setelah itu berputar-putar, berputar-putar. Nah ini contoh gerakan kelinci melompat. Oke semuanya. Nah, teacher kira cukup sampai di sini. Lalu untuk tugasnya mungkin nanti latihan belajar menulis huruf tegak bersambung ya, boleh itu ya. Nanti teacher akan kasih tugasnya, nanti lihat di Google Classroom. Oke semuanya, thank you and